semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap keluarga besar SDI Ma'arif Garum yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, muslimat, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Bulan di mana Allah akan melipat gandakan segala macam pahala. Allah akan melipat gandakan ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kaidah syar'i. Jadi ketika di bulan puasa orang-orang melakukan puasa namun tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu lipat ganda ataupun maghfirah tentu tidak kita peroleh. Makanya Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sudah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang melakukan puasa namun puasanya tidak berarti atau tidak ada pahala yang kembali kepada orang puasa tersebut, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu mengapa? Karena orang tersebut ketika melakukan puasa tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal puasanya oke, tapi marahnya juga oke. Puasa oke, ghibah ataupun menggunjing ngerasani juga lanjut. Nah, ini hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut ini akan merusak daripada pahala puasa. Kelihatannya puasa, lapar dahaga dapat, tapi yang namanya pahala ini tidak akan mendapatkan. Karena apa? Di antara hal-hal yang akan merusak pahalanya puasa selalu dan selalu masih dilakukan, termasuk menggunjing, ghibah, mungkin mencela, suudzon dan yang lain sebagainya. Dan ini jauh sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya apa yang sudah disampaikan tadi adalah puasa mendapatkan berkah, puasa dilipat gandakan pahala dan seterusnya. Ini dengan catatan kalau memang ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti ada dua orang yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya satu, ada yang membawa pahala yang luar biasa, yang kedua membawa yang namanya dosa. Yang satunya ini lapor kepada Allah, ya Allah, ini pahala puasa saya, ini pahala sholat saya, ini pahala zakat saya. Kemudian yang satunya matur, iya betul, ini dulu di dunia pernah melakukan puasa,
namun ketika puasa juga menggunjing saya, ghibah kepada saya, bahkan saya dicela di hadapan umum. Terus gimana ya Allah ini? Saya minta keadilan pada saat ini. Oh gitu. Berarti dulu kalian puasa, namun ghibahnya juga jalan. Enggih. Akhirnya saat itulah akan terjadi antara transfer doa dan transfer pahala. Pahala orang yang melakukan puasa tapi disertai dengan ghibah dan seterusnya, maka pahalanya nanti diberikan kepada orang yang mendapat dosa atau orang yang didolimi dan seterusnya. Jadi kalau melihat itu, ternyata ada orang yang tidak merasa melakukan hal yang baik, akan tetapi di hari akhir nanti dia akan memperoleh pahala atau memperoleh kebaikan dari mana? Dari orang-orang yang dulu di dunia pernah mendoliminya. Begitu juga terkait dengan dosa. Yang satu ini merasa numpuk yang namanya didolimi, difitnah dan seterusnya. Terus gimana Allah ini dosa saya? Oh gini, dosa kalian sekarang transfer saja ke orang yang melakukan fitnah. Akhirnya orang yang punya dosa ini dosanya dikirim kepada orang yang dulu di dunia pernah memfitnah, menggunjing dan seterusnya. Apa catatan yang terjadi? Orang yang awal membawa pahala puasa, pahala zakat, tapi ketika melakukannya enggak sesuai dengan aturan, di hari akhir nanti akan merugi. Itulah pengertian yang namanya muflis atau orang yang rugi. Sepertinya akan membawa pahala, tapi namun ketika melakukannya enggak sesuai, akhirnya pahalanya hilang, justru ditambah numpuk dosa dari orang-orang yang pernah dizalimi dan seterusnya. Pemirsa yang budiman, mungkin mari di bulan puasa ini, karena puasa penuh dengan ampunan, mari kita laksanakan puasa sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, termasuk kita menahan diri, anggota tubuh kita tahan sementara, karena kita kepingin limpatan ganda di bulan puasa. Termasuk mulut, jangan sampai melakukan ghibah, telinga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mengapa? Biar puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibarat ada ayam mati di lubung padi. Ada kesempatan yang baik tapi tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya ya ini, di akhir hayat nanti akan satu, pahala kita hilang, justru kita menerima tumpukan dosa dari orang-orang yang kita zalimi. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu semuanya sudah saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama STI.